Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib, anak-anak ustazah, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita setelah PTS 1 ya, dan hasil dari ulangan PTS kalian alhamdulillah sangat memuaskan. Terlebih lagi di soalan yang nomor 5 ya, di situ terlihat kalian telah mempersiapkannya, dan plus yang di nomor 3 itu ya yang Ustazah minta faedahnya, Ustazah minta kalian persiapkan dengan berbahasa Arab ya, dan itu terlihat kalian mempersiapkannya, berusaha menggantinya dengan bahasa Arab. Masya Allah, barakallahu fikun. Alhamdulillah. Nah, semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memahami dari ilmu-ilmu yang akan kalian pelajari di hari ini, besok, dan seterusnya. Allahumma amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tayyib, anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali materi hadis kita, yakni al-hadithur rabi' wal ashrun ya, al-hadithur rabi' wal ashrun. Hadis ini tentang Allah mengharamkan pada dirinya berbuat zalim ya. Kalau di buku kalian haramnya berbuat kezaliman. Hadis ini salah satu dari perawinya ya, ketika beliau meriwayatkan atau membaca hadis yang sangat panjang ini, beliau tersungkur ya, beliau bersujud ya. Disebabkan apa? Dalamnya kandungan hadis yang akan kita pelajari. Nah, di saat Allah mengharamkan pada dirinya perbuatan zalim, tentunya Allah pun mengharamkan kezaliman itu kepada manusia. Zalim itu apa, ustazah? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, jadi setiap perkara atau segala sesuatu yang kita lakukan bukan pada tempatnya, yang kita letakkan bukan pada tempatnya, maka itu telah termasuk perbuatan zalim. Misalnya mata kita ya, mata kita sebuah nikmat yang Allah berikan untuk melihat atau memandang perkara-perkara yang Allah ridhoi, perkara-perkara yang dihalalkan oleh syariat. Namun ketika atau tatkala kita mempergunakan mata kita dengan melihat sesuatu perkara yang tidak Allah halalkan, maka itu sebuah perbuatan zalim. Maka jatuhlah seseorang tersebut kita ke dalam perbuatan zalim. Nah, atau contoh yang lain, kalian ya, kita muslimah memakai pakaian yang mana pakaian itu adalah pakaian
pakaian yang dipakai untuk di dalam rumah. Nah, lalu kita gunakan pakaian yang untuk di dalam rumah tersebut keluar rumah. Nah, itu juga suatu perbuatan zalim. Atau contoh yang lain di dalam akidah, Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Nah, tatkala itu kita palingkan kepada yang lain, maka itu juga termasuk perbuatan zalim. Wal'iyadzubillah. Nah, ini sekilas dari pembukaan hadis Ar-Rabi' wal Ishrun. Jangan kaget ya. Hadis ini panjang ya. Kalau di buku kalian ada 2 halaman lebih. 3 halaman ya. Nah, jadi gimana nih Ustazah? Harus dihafal semua? Ya, tapi angsur ya, angsur. Kalian hitung ada berapa baris, maka usahakan sehari 2 baris, sehari 2 baris, sehari 2 baris. Seperti itu. Tapi tidak usah tunggu sampai kalian hafal baru kita lanjut ke hadis yang ke-25, enggak ya. Kalau sudah tunggu, enggak sampailah kita. Target kita itu sampai hadis ke-30. Hadis ke-31. Nabda bil qiraah awalan, istami'na jayyidan ya. Al hadithur rabi' wal 'ishrun an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, kalau kalian menghafal bisa kalian penggal-penggal ya, karena mungkin secara keseluruhan kalian baru tahu ini hadisnya, tetapi kalau secara potong-potongan ini telah lazim, telah biasa kita dengar di taklim ustadznya sering menyebutkan penggalan-penggalan dari hadis-hadis yang sedang kita pelajari ini. Hadis ini adalah hadis arba'in yang ke-24. Nah, kalian penggal saja. Kalau kalian dan ustazah yakin kalian telah paham sedikit-sedikit bahasa Arab ya. Nah, jadi mulai menghafal dari sini. Dari An Abi Dzarrin sampai di sini dulu. Apa kata Allah? Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi ya, disebut dengan hadis qudsi. Hadis ini langsung diriwayatkan ya, atau diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berkata ya ibadi ini siapa? Yakni Allah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi mayarwihi an rabbi. Hadis ini tentang yang Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya langsung azza wa jalla, bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, ya ibadi, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikannya, hunya ini kembali kemana? Hunya ini domir kembali ke az-zulma. Dan aku telah mengharamkannya, yakni aku telah mengharamkan kezaliman tersebut di antara kalian ya. Aku telah menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian menjadi sebuah perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, tadi telah saya sebutkan kezaliman itu apa? Makna kezaliman itu apa? Nah, maka janganlah kalian zalimi, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kalau kalian
ingat pelajaran sorof kalian, tazalamu ini wazan apa? Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ini dia. Tazalama ya tazalamu tazaluman. Nah, ini di antara makna wazan tafa'ala adalah saling ya. Ada makna saling. Nah, jadi kita artikan di sini tazalamu saling menzolimi. Fala tazalamu maka janganlah kalian saling menzolimi. Ya. Zolim, berbuat zolim tidak hanya kepada orang lain ya, kepada diri kita pun kita bisa berbuat zolim, dan mungkin sering dan sering sekali, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, di saat nikmat Allah yang Allah berikan ya, Allah berikan kepada seorang hamba harta yang halal ya, yang seharusnya dia gunakan kepada perkara-perkara yang haram, yang halal, lalu dia lencengkan nikmat yang dari Allah tersebut, nikmatnya bagus tersebut kepada perkara-perkara yang haram, yang Allah haramkan, maka ini dia juga telah menzolimi. Siapa yang dia zolimi? Diri dia sendiri. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah yang dia lakukan tersebut ya, menjerumuskan badannya, jasadnya kepada neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, itu juga termasuk ke zoliman. Atau zolim lagi, zolim terhadap diri sendiri. Nah, ini alhamdulillah Diknas telah memberikan kita kuota gratis ya, kuota belajar. Nah, yang memang diamanahi itu untuk belajar, dipergunakan untuk hal-hal perkara hanya dipergunakan untuk belajar saja. Namun akan tetapi kalian atau kita gunakan untuk perkara-perkara yang bukan termasuk urusan sekolah, urusan belajar. Nah, maka itu juga termasuk kezoliman. Zolim hukumnya adalah haram. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Atau kepada orang lain ya, kalian pukul teman kalian, kalian ambil barangnya tanpa izin ya, kalian curi yang bukan hak kalian ya, maka itu termasuk kezoliman. Nah, dan kalau zolim terhadap diri sendiri atau menzolimi Allah, wal'iyadzubillah, itu gampang urusannya. Kenapa Ustazah bilang gampang? Karena tinggal kita bertaubat ya, tinggal kita bertaubat kepada Allah dan menggantinya dengan amal-amal soleh. Nah, tapi lain ceritanya kalau kita menzolimi saudara kita ya, dan kita lupa minta maaf atau dia tidak mau memaafkan ya. Ketika kita menzolimi saudara kita sesama muslim ataupun yang bukan muslim, dan kita belum minta maaf kepadanya, itu urusannya nanti di hari kiamat ya dikembalikan ya, kita disuruh untuk mencari orang yang di dunia dulu pernah kita zolimi, seperti itu. Tapi kalau kita menzolimi diri kita sendiri atau menzolimi Allah, wal'iyadzubillah, maka itu urusannya lebih gampang, tinggal kita bertaubat dengan taubat dan nasuha. Nah, ini penggalan pertama yang bisa kalian angsur hafalnya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kalau kalian fahami artinya, dan ini kalimatnya anak-anak ustazah, katanya mufradatnya itu adalah mufradat yang telah biasa kalian dengar. Jadi kalau kalian fahami artinya, maka akan lebih mudah untuk kalian hafal. Jadi jangan parno dulu lihat panjang kali terus langsung putus asa, terus langsung tutup buku, nggak mau dengar video, nggak mau belajar ya. Nah, penggalan yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Nah, ini penggalan kedua. Ya ibadi kullukum, mana kullukum? Kullun ya, seluruh, semua, kalian, semua kalian, yakni kita, semua kalian, kata Allah, dhallun. Ma makna dhallun? Sesat, dalam keadaan sesat. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kepadaku petunjuk. Ahdikum, niscaya akan aku beri petunjuk kalian. Masya Allah.
kita teringat ya, kalau kalian ingat, nah ini mumpung berkaitan waktu kita tafsir dulu, tafsir surah Ad-Duha ketika kalian kelas 9B ya. Ingat, wa wajadaka dhallan fahada, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan, dan kamu wahai Muhammad kami dapati dalam keadaan sesat. Fahada, nah lalu diberi petunjuk. Nah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga awalnya dalam keadaan sesat. Sesat di sini gimana? Maksudnya apakah sesat jalan? Bukan, akan tapi belum mengetahui apa-apa tentang ilmu agama. Terlahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Nah, terlahir dalam keadaan buta ilmu seperti itu. Akan tetapi kecuali orang-orang illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Nah, jadi kita ini awalnya memang nggak tahu apa-apa, dan kita ini sangat membutuhkan ilmu, sangat membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mampu memberikan petunjuk kepada seseorang. Ya, kita bisa melakukan kebaikan, ya, kita bisa melakukan amal soleh, kita bisa bersedekah, bahkan kalian bisa mengikuti video hari ini, pembelajaran hari ini, termasuk itu hidayah petunjuk dari Allah. Ya, Allah yang memudahkan kalian, Allah yang memberikan kalian petunjuk ya agar mau mengikuti pembelajaran hari ini misalkan. Nah, maka fastahduni, mintalah sering-sering petunjuk itu dariku, kata Allah. Mintalah sesering mungkin ya. Nah, termasuk juga ya karena sangat pentingnya hidayah petunjuk itu. Nah, Allah syariatkan kita membaca surah Al-Fatihah ya kan. Setiap harinya ada berapa kali tuh sholat kita 5 waktu, di setiap rakaatnya menjadi rukun ya. Di setiap rakaatnya Al-Fatihah menjadi rukun, dan di salah satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Nah, di situ dapat kita ambil faedah bahwasanya petunjuk dari Allah itu sangatlah penting, sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita. Ahdikum. Nah, sesiapa yang meminta petunjuk, maka akan aku beri petunjuk. Nah, sesiapa yang nggak pernah minta petunjuk, merasa nggak butuh dengan petunjuk Allah, hidayah Allah, maka bisa kita lihat hidupnya seperti apa. Ya, seperti hawa nafsunya, dia malas-malesan, memang nggak suka belajar, memang nggak mau menghafal, memang nggak mau bantu orang tuanya, memang nggak mau sholat dan lain-lain sebagainya. Ya, dia ikuti. Tapi beda dengan orang-orang yang selalu meminta petunjuk. Karena anak-anak ustazah kita ini tidak berarti apa-apa kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Nah, itu penggalan kedua ya. Penggalan ketiga kata Allah, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, setiap kalian, ja'i', mana ja'i'? Lapar. Nah, setiap kita itu lapar. Setiap kita itulah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri dia makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepadaku makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Nah, penggalan keempat. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang ya, tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri kalian pakaian. Nah, penggalan yang keempat ini
menunjukkan bahwasanya kita itu sangat membutuhkan Allah, sangat membutuhkan rizki dari Allah. Kita ini kalau nggak Allah yang kasih kita rizki makanan, maka kita akan kelaparan. Kita ini kalau bukan Allah yang memberikan kita rizki berpakaian, maka kita tidak akan berpakaian. Nah, ini menunjukkan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini makhluk yang sangat miskin, yang sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu makhluk pun yang terlepas dari rizki Allah, siapapun itu. Maka kita dapat ambil faedah dari penggalan yang keempat ini, segala sesuatunya mintalah kepada Allah. Ya, apapun itu. Jangan perkara hidayah saja, ya. Jangan perkara kemudahan saja, ilmu saja, hatta tentang makan, tentang pakaian, tentang minum. Nah, mintalah kepada Allah. Timbulkan rasa butuh hanya kepada Allah. Kalau kalian misalkan kehilangan buku kalian, ya, sebelum mencari buku, maka mintalah petunjuk kepada Allah agar dimudahkan, agar diketemukan buku yang hilang tersebut. Niscaya akan Allah mudahkan. Nah, hatta ya terlihat dari seseorang yang sangat yang sangat membutuhkan Allah, apa-apa sebelum dia cari, dia minta dulu kepada Allah. Sampai kalau kalian pergi sekolah ya atau mau kemana, minta uang, sebelum minta uang kepada orang tua, maka mintalah kepada Allah. Nah, ini terlihat pada diri seseorang yang memang dia itu merasa sangat butuh kepada Allah. Sebelum minta kepada manusia, mintalah terlebih dahulu kepada Allah. Lalu penggalan yang berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, ini potongan yang berikutnya. Wahai hambaku, innakum tukhti'un, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, ya, tukhti'un khoto'a, ya, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Benar nggak? Benar, masya Allah. Bil-laili wan nahar wa ana aghfirudz dzunub, dan aku adalah Maha Pengampun dosa seluruhnya, semua dosa, ya, semua dosa, hatta syirik sekalipun, kalau kita selama pintu taubat belum tertutup, yakni sebelum malaikat menjemput, ya kan, nah matahari belum terbit dari sebelah barat, ya, maka Allah Maha Pengampun semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Nah, yang berikutnya, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai mana tadi, innakum, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu, ya, lan tablughu, tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa, dharri, memudaratkanku, kata Allah. Fatadurruni, lalu kalian bisa memudaratkanku, ya. Maksudnya apa? Kita ini manusia ini sangat lemah, nggak akan mampu memudaratkan Allah, nggak akan mampu memberikan kesusahan untuk Allah, nggak akan mampu menghalangi kehendak Allah. Walan tablughu naf'i, juga kalian wahai hambaku tidak akan mampu untuk memberikan aku manfaat, ya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Nah, setelah Allah katakan bahwasanya kita enggak akan pernah bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah, atau sebaliknya, kita enggak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah, maka kata Allah, wahai hambaku, niscaya manusia yang paling pertama, ya,
jika seandainya manusia yang paling pertama dan manusia yang paling terakhir, anna awwalakum wa akhirakum, yang pertama di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian dari jenis manusia, insakum, dan dari jenis jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, kalian itu hati kalian itu seperti hati seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling akhir, dan termasuk jin-jin sekalian, semuanya di atas hati yang paling bertakwa, ya. Semuanya menjadi manusia yang paling bertakwa, semuanya menjadi manusia dan jin yang paling beriman. Mazada dzalika fi mulki syai'an, niscaya itu semua, mazada itu semua, zada dzalika tidak menambahkan kemuliaan kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi kalau seandainya kalian, kita semua di atas ketaatan terus menerus, melakukan amal soleh terus menerus, di atas agama tauhid terus menerus, dan itu bukan kita aja, seluruh manusia, nggak ada pelaku kesyirikan, nggak ada orang kafir, nggak ada pelaku maksiat, semuanya di atas Islam, semuanya di atas syariat Allah. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an, niscaya itu tidak akan menambah kemuliaan kerajaanku sedikit pun. Ini membutuhkan, Allah tidak membutuhkan sedikit pun dari kita. Allah tidak membutuhkan amal soleh kita, ya. Allah tidak membutuhkan keimanan kita, Allah tidak membutuhkan tauhid kita, tidak. Jangan kalian beranggapan kita beramal soleh ini untuk Allah. Jangan kalian beranggapan kalian belajar, kalian menghafal, kalian patuh sama orang tua, kalian bertauhid itu untuk Allah. Tidak, niscaya Allah tidak butuh. Jadi amal soleh kita untuk siapa saja? Amal soleh kita itu untuk diri kita sendiri. Kita melakukan amal soleh, kita bertakwa kepada Allah, kita berusaha di atas tauhid yang benar, itu untuk diri kita sendiri, itu untuk menyelamatkan jasad kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Lalu kebalikannya, jam berapa ini? Nah, berikutnya kita lanjut minggu depan insya Allah, ya. Dan Ustazah mau kalian sudah mulai menghafal beberapa penggalan, karena hadis ini kalimatnya sangat-sangat gampang. Oke? Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk diri kita masing-masing, dan diberikan Allah kemudahan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.